Halo Bunda, jumpa lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel. Untuk saat ini saya akan memberikan sedikit tips atau informasi mengenai tentang pemilihan jenis-jenis susu formula yang bisa diberikan kepada buah hati kita untuk menaikkan berat badannya. Ya, masalah ini memang sering sekali Bunda yang di rumah mengalami berat badan anak yang atau bayi yang tidak terlalu signifikan naik berat badannya, dan cenderung ada yang beberapa kasus yang sangat menurun, berat badannya. Rata-rata ibu atau bunda di rumah itu memilih jenis susu formula yang direkomendasikan oleh teman-temannya. Ya, ada diganti dari susu formula A langsung karena tidak cocok, diganti ke susu formula B, diganti ke susu formula C. Padahal kalau lihat dari jenisnya itu sama-sama susu formula standar. Nah, sekarang saya mau berikan informasi bagaimana sih cara kita memilih atau tips memilih jenis susu formula untuk menaikkan berat badan. Oke, tapi sebelumnya bagi bunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian like dan komen, kemudian share kepada bunda yang lain agar bunda-bunda yang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Oke. Nah, untuk tips yang tadi untuk masalah jenis dari susu formula itu memang yang sering terjadi di masyarakat adalah mereka salah dalam memilih jenis-jenis dari susu formula. Mereka kebanyakan mendapat info dari bunda-bunda yang lain. Misal pas mereka lagi ketemu sama bunda yang lain, mereka cerita, oh anak saya cocok dengan susu ini, naiknya berat badannya bagus, seperti itu. Nah, sehingga dari jenis susu A digantilah ke jenis susu B. Bahkan beberapa saat kemudian diganti lagi ke jenis susu yang C. Tetapi semua tuh sama, susu formula standar, ya. Nah, sebenarnya gini, untuk menaikkan berat badan, ketika anak bunda bermasalah dengan kenaikan berat badan yang tidak naik-naik, ya, langkah yang pertama yang bunda lakukan adalah segera bawa ke dokter spesialis anak. Ya, dibawa ke dokter spesialis anak yang terdekat. Nanti beliau akan melakukan plotting. Ya, diplot nanti umurnya berapa, ya, umur anak bunda itu berapa umurnya, kemudian tinggi badannya berapa, kemudian berat badannya berapa. Nah, di plotting masuk ke dalam kurva, nanti dalam kurva itu kelihatan, oh ternyata posisi dari anak bunda itu apakah dia mengalami gizi buruk, apakah mengalami gizi kurang, apakah mengalami gizi baik, atau gizi lebih, atau obesitas. Nanti itu dokter yang akan mengklasifikasikan anak bunda itu posisinya di mana, seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika nanti ada permasalahan di berat badan, dokter anaknya pasti akan merekomendasikan, ya, mungkin itu di MPASI-nya ditingkatkan lagi, kemudian misalkan kalau anak dengan susu formula, pemberian susu formulanya juga diintensifkan, ya, pemberiannya, jenisnya diganti, kemungkinan seperti itu. Nah, untuk masalah yang kita akan bicarakan hari ini tentang jenis susu formula, sebenarnya begini Bun, untuk susu formula itu ada banyak jenis, ya. Ada susu formula yang standar, kemudian ada susu formula yang khusus untuk menaikkan berat badan, ada susu formula yang khusus untuk sensitif terhadap laktosa, ada susu formula yang diperuntukkan untuk bayi-bayi yang mengalami alergi. Nah, banyak jenisnya seperti itu. Nah, khusus untuk yang berhubungan dengan berat badan, kita mencari jenis susu formula yang kalorinya tinggi. Ya, seperti biasanya kalau untuk kandungan kalori pada susu formula yang standar itu rata-rata 68 kilokalori dalam 100 cc. Ya, kandungan dari kalorinya. Sedangkan kalau untuk susu khusus yang menaikkan berat badan itu ada yang 100 kilokalori dalam 100 cc.
Ya, untuk bayi prematur juga beda ya. Bayi prematur itu biasanya yang PBLR itu kandungannya sekitar 80 kilokalori dalam 100 cc ya. Kemudian yang discharge formula itu sebesar 74 kilokalori dalam 100 cc. Itu ada juga jenisnya. Nah, makanya untuk jenis-jenis dari susu formula yang untuk menaikkan berat badan di pasaran itu banyak. Ya, saya di sini tidak merekomendasikan untuk masalah merek ya, karena saya tidak ada untuk merekomendasikan nama susu itu saya tidak etis kayaknya di sini saya mengutarakan jenis susu. Cuma yang jelas ketika Bunda hendak memilih jenis susu formula, alangkah bijaknya Bunda konsultasikan dengan dokter. Ya, dengan dokter spesialis anak. Nanti dokternya ketika anak ini memang diperlukan susu untuk menaikkan berat badan, pasti akan direkomendasikan sama dokter spesialis anaknya. Ya, jangan Bunda di rumah mengganti sendiri dari susu A, susu B, susu C. Nah, pada akhirnya juga sama, semua susu formula standar gitu loh. Ya. Nah, kemudian untuk masalah pencampuran susu formula itu penting juga. Nah, ketika kita berat badannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seringkali Bunda di rumah itu pencampuran dari susu formulanya tidak pas. Rata-rata untuk pencampuran susu formula, 1 sendok susu formula itu dengan 30 cc. Di lapangan saya sering menemukan ada 1 dot penuh cuma dikasih 1-2 sendok seperti itu. Nah, makanya sebelum kita membuat susu formula, alangkah bagusnya kita baca dulu aturannya di situ ya. Aturannya berapa, 1 sendok dari susunya itu berapa cc. Itu berpengaruh sekali. Kemudian yang perlu Bunda diperhatikan juga di rumah adalah ketika Bunda menyiapkan susu formula, harap jaga kebersihannya. Ya, kebersihan dari susu formula, bagaimana cara penyajiannya, pakai airnya seperti apa, jaga higienitas itu penting sekali. Dan jangan membuat susu formula dengan air dingin. Kalau saya di lapangan sering sekali ketemu ya pasien-pasien yang ketika opname atau rawat inap service itu bertemu dengan bunda-bunda yang langsung mencampur dengan air dingin. Nah, itu cara yang sangat salah. Nah, paling bagus adalah untuk mencampur susu formula pakai suhu yang di atas 70 derajat. Nah, bagaimana caranya mendapatkan air yang 70 derajat? Caranya adalah air yang panas dididihkan dulu sampai titik didih, kemudian diamkan selama 10-15 menit, kemudian air itu yang dipakai full untuk membuat susu formula ya, dengan takaran yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah itulah kita cara untuk mengevaluasi. Cuman harus digarisbawahi di sini adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia selalu merekomendasikan untuk usia 0-6 bulan berikanlah anak bunda ASI eksklusif. Ya, 0-6 bulan ASI yang paling bagus. Oke, nah apabila ada indikasi medis tertentu sehingga ASI tidak bisa diberikan, pikirkan ASI donor. Ya, ketika ASI donor tidak bisa didapatkan, baru bunda pikirkanlah pemilihan dari susu formula. Itu stepnya ya. Nah, ketika susu formulanya nanti bermasalah, apakah dia alergi? Nah, kalau dia alergi, kita pilihlah jenis susu formula yang khusus untuk alergi. Itu ya. Nah, ketika nanti jenis susu formulanya ini tidak bisa menaikkan berat badan secara optimal, pilihlah jenis susu formula yang kalorinya tinggi untuk menaikkan berat badan. Dan satu yang mesti saya garis bawahi di sini, karena kenapa saya ngomong seperti ini, karena banyak saya temukan di lapangan, jangan bunda mengganti jenis susu formula sendiri di rumah. Dari A, B, C ke D jangan, ya. Paling bijak adalah konsultasikan dulu dengan dokter. Nanti dokter yang akan melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan itu baru nanti bunda akan diarahkan untuk memilih jenis susu formula yang akan diberikan kepada bayinya atau anaknya. Oke, kira-kira tips yang saya berikan saat ini segini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang berguna untuk bunda di rumah. Oke, salam sehat dari saya. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.